warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Akbar. Saya mahasiswa IAIN Bengkulu semester 6, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkenaan dengan virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit yang menular, baru ditemukan di Wuhan, Cina. Dikutip dari situs LIPI, virus corona memiliki satu rantai RNA, sehingga kerap disebut virus RNA. Virus jenis ini bermutasi lebih cepat dibanding DNA, hingga 1 juta kali. Virus berbeda meski sama-sama menginfeksi manusia dan hewan. Selanjutnya, pasti teman-teman bertanya, di mana virus ini sebenarnya muncul. Baik, virus corona jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini di dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Dikutip dari Center for Disease Control and Prevention of virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan. Yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Sekarang, COVID-19 telah menyebar luas di 39 negara di dunia. Beberapa negara yang baru-baru ini melaporkan kasus corona adalah Paraguay, Kamerun, Togo, Maldives, Bangladesh, Albania, Malta, Bulgaria, dan Moldova. Bahkan termasuk Indonesia. Negara dengan kasus tertinggi COVID-19 yaitu Cina, Iran, Italia, Korea, dan Jerman. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan COVID-19 ini? Baiklah, usaha pencegahan virus corona makin penting karena hingga kini belum ditemukan vaksinnya. Pencegahan menghadapi virus corona harus dilakukan setiap hari dari segala lapisan usia. Berikut ini usaha pencegah virus corona. Yang pertama, itu adalah memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Yang kedua, cukup istirahat, dewasa 7-8 jam, remaja 9-10 jam. Yang ketiga, kelola stres. Yang keempat, rutin berolahraga minimal 30 menit sehari. Bisa dimulai dari berjalan kaki, jogging, dan lain-lain. Hindari rokok dan alkohol. Kemudian, minum air mineral minimal 1,5 per liter. Yang selanjutnya, mencuci tangan yang benar. Pasti kalian menganggap remeh semua ini. Kamu pasti sudah mengetahui bahwa cuci tangan merupakan cara yang ampuh untuk membunuh kuman atau virus yang ingin masuk ke dalam tubuh. Usahakan mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun ya, minimal selama 20 detik. Jika kamu kesulitan mendapatkan air, kamu bisa menggunakan hand sanitizer atau tisu basah yang mengandung minimal 70% alkohol. Kemudian, terapkan etika dan bersin atau batuk yang benar. Tutup mulut dengan tisu jika kamu saat batuk dan bersin. Jika kamu sedang tidak membawa tisu atau masker, kamu bisa menutup mulutmu dengan telapak tangan. Tapi, pastikan kamu tidak menyentuh bagian muka atau bersentuhan dengan orang lain dan segeralah mencuci tangan hingga bersih. Hal ini dilakukan agar lingkungan kamu tidak tertular. Yang selanjutnya, menjaga jarak atau social distance. Yang kelima, gunakan masker bila sakit. Yang keenam, hindari makan daging tidak matang. Kemudian, mengapa pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk stay at home? Itu maksud saya, and work from home. Baiklah, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi penyebaran virus corona. Dia juga meminta agar masyarakat melakukan aktivitas di rumah. Semua ini dikarenakan jumlah pasien positif corona terus bertambah di Indonesia.
Selanjutnya, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN pun ikut merespon terkait kebijakan bekerja dari rumah sebagai upaya penyebaran corona ini. Pihaknya menghimbau bahwa aspek keamanan perlu diperhitungkan karena peretas bisa saja memanfaatkan kepanikan sebagai momentumnya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu siapa yang menyebarkan COVID-19 ini? Virus yang diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini. Ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut, orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang pasar itu. Dikutip dari BBC, Koresponden Kesehatan dan Sains BBC Michael Roberts and James Gallagher mengatakan di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Maka dari itu, stay at home. Berdiam diri di rumah itu lebih baik daripada keluar. Baik, itulah penyampaian dari saya tentang COVID-19 ini. Semoga teman-teman dapat menghindarkan yang saya bicarakan ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penyampaian dari saya tentang COVID-19 ini. Semoga teman-teman dapat menghindarkan yang saya bicarakan ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.